Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah pada malam hari ini, ya. Serta salawat dan salam, marilah selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang saya banggakan, kawan-kawan semuanya yang ada di sini telah bergabung beberapa orang, tapi tidak mengurangi rasa hikmat daripada perkuliahan ini. Kita akan bahas pada mata kuliah ilmu komunikasi berupa, ya. Hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana disebut dengan komunikasi publik, ya. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dihadapkan dengan namanya komunikasi publik, apalagi saat ini sudah berada pada di mana komunikasi dapat diantarkan dengan media yang sangat begitu canggih, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita lihat. Oleh karenanya kita harus memahami benar bahwa komunikasi publik sebagai salah satu komunikasi yang tidak bisa lagi dihindari dan bahkan menjadi salah satu komponen penting dalam kehidupan ini, ya. Di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penyampai daripada tujuan yang akan dicapai. Oleh karenanya kita harus memahami benar apa itu komunikasi publik. Sudah nampak ya semuanya, ya? Sudah nampak ya? Nah, oke. Yang pertama, komunikasi publik itu banyak sebutan, ya, dengan banyak istilah. Yang pertama itu disebut dengan public affairs atau urusan publik. Ya, komunikasi publik juga disebut dengan urusan publik. Yang kedua disebut dengan informasi publik atau public information, ya. Yang ketiga juga disebut dengan hubungan publik atau public relation juga. Kemudian yang keempat disebut dengan hubungan masyarakat atau humas. Oleh karenanya, kalau kita berada pada suatu lingkungan kerja, satuan kerja, baik pemerintah maupun swasta, khususnya pada PT, CV, dan bagian lainnya, biasanya akan disediakan berupa atau sebutan nama humas. Nah, dia yang berhubungan dengan orang-orang di luar daripada institusi itu sendiri, gitu, ya. Contohnya Universitas Pembangunan Pancabudaya, dia harus ada humasnya gitu yang menjelaskan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara misalnya ada humasnya. Jadi ketika ada hal-hal yang harus dibicarakan pada suatu objek tertentu, maka orang lain yang berurusan dengan instansi tersebut maka akan berhubungan dengan humas. Nah, ya. Oke. Kita lihat lagi kombinasi antara hubungan dengan media massa. Nah, jadi kombinasi atau perpaduan antara hubungan dengan media massa ini itulah disebut dengan media relation, ya. Jangkauan komunitasnya juga ada juga komunikasi krisis, artinya ada di sana sesuatu hal yang terjadi. Kemudian relasi pelanggan, ada situ pelanggan. Kemudian perencanaannya sudah dilakukan secara detail dari awal. Ya, kalau kita remaja masjid mau mengadakan misalnya musabaqah tilawatil Quran atau misalnya mau mengadakan apa namanya itu kegiatan gotong royong yang melibatkan media massa atau misalnya kampanye, itu semuanya ada eventnya, ada acara-acaranya, ya. Dan komunikasi ini juga akan mengalami risiko, ya. Setiap komunikasi itu akan mengalami risiko, ya. Kemudian komunikasi publik adalah penyampaian pesan atau message berupa ide atau gagasan, informasi, ajakan dan sebagainya kepada orang banyak. Jadi kalau komunikasi itu hanya disampaikan antara saya dengan si Fitri, maka itu bukan disebut dengan komunikasi publik, tapi mungkin lebih pada komunikasi
interpersonal ya. Komunikasi interpersonal itu berarti antara saya dengan si Fitri ya. Kalau selanjutnya adalah bahwa memang biasanya komunikasi publik ini adalah penyampaian itu selalu menggunakan ya media massa gitu. Supaya apa? Karena pesertanya itu banyak dan juga disampaikan pada halayak umum gitu. Bisa nggak komunikasi publik itu tidak pakai media massa? Bisa juga. Misalnya dalam stadium general, dalam kelas-kelas tertentu bisa juga. Tapi artinya bahwa komunikasi publik adalah komunikasi yang disampaikan secara umum kepada halayak. Dan biasanya ini pada tingkat komunikasi kelompok yang lebih besar, diantaranya seperti 15 sampai sekian orang, seperti itu ya. Nah, kita lihat media komunikasi publik ya. Media komunikasi publik itu diantaranya tadi bukan hanya selalu menggunakan media massa ya. Media massa itu Fahrudin Akbar, media yang disampaikan melalui massa ya. Media massa itu ada beberapa seperti media cetak. Nah, media cetak dibagi lagi. Media cetak ada seperti koran, majalah, buku dan semuanya lagi. Ya. Nah, kalau misalnya media elektronik ada lagi visual, audiovisual. Visual itu yang bisa dilihat. Kalau audio itu hanya yang bisa didengar berupa apa? Misalnya radio. Dan audiovisual adalah perpaduan antara suara dan gambar. Itulah yang kita lihat pada televisi. Jadi media yang kedua adalah namanya orasi pada rapat umum ya. Orasi ini biasanya para pimpinan-pimpinan partai, para pimpinan pemerintah, dan ada juga ormas-ormas masyarakat yang ingin memaparkan, menyampaikan aspirasinya supaya dihimbau agar tujuan yang mereka capai itu dapat terpenuhi. Contohnya ada lagi yang disebut dengan aksi demonstrasi ya. Memang sekarang ini aksi demonstrasi nampak-nampaknya sudah berkurang ya. Entah kenapa wallahu a'lam ya. Kemudian ada disebut dengan status di blog ya. Di blog itu ada juga ya, di blog. Sebut juga ini di blog. Di blog itu macam-macam ditulis bisa di sana. Di antaranya misalnya kalau Anda ingin melihat, memperhatikan bagaimana tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Anda yang cari, maka bisa dilihat. Tapi hendaknya kita sarankan mahasiswa yang mencari referensi yang berhubungan dengan teori-teori yang dikaji secara ilmiah, maka kita sarankan dicarinya melalui Google Scholar. Ya, Google Scholar lalu klik apa yang Anda cari. Insya Allah tingkat kredibilitas, kepercayaan terhadap materi-materi itu lebih baik dibandingkan dengan blog karena dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan menurut Fahrudin, bla 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 bla, bukan. Tapi kalau udah di Google Scholar, mungkin tingkat akurasi keilmiahannya sudah terdeteksi dahulu. Misalnya apakah dia dimasukkan melalui repository, misalnya Anda tamat dari Pencabudi, jadi skripsi Anda itu adalah masukkan ke situ gitu. Lebih bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga jurnal-jurnal yang terupgrade atau kekinian. Jadi jangan sampai kita membuat suatu referensi dalam sebuah karya ilmiah itu usang atau upayakanlah 5 tahun ke bawah maksimal ya. Contoh kalau sekarang itu tahun 2021, maka paling maksimal Anda bisa melihat mereferensikan dari sebuah tulisan Anda. Kalau 2001 dikurangi 5 tahun, tahun berapa itu junior? Dengar suaramu? Enggak dengar kan Safitri, berarti 2017. Ya. Kemudian ada lagi kolom komentar, bisa dilihat website, blog ya. Ada di email, ada juga SMS, ada surat, ada juga surat pembaca, ada juga reklame. Reklame sekarang lebih canggih lagi, sudah pakai running text. Bukan kayak dulu lagi. Kalau zaman dulu